Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Ilmi dari kelas A dengan NIM 22104161110021 ingin menjelaskan materi mata kuliah kartografi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosalina Kumalawati, SSI MSI, dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pada pertemuan pertama ini, kita ingin membahas tentang kartografi. Kartografi adalah ilmu, seni, dan teknologi mengenai konsepsi, referensi, produksi, penyebaran, dan studi peta. Perkembangan teknologi mengubah cara pembuatan peta dan transformasi kartografi itu sendiri. Kartografi berhubungan erat dengan beberapa bidang lainnya seperti sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Proses kartografi adalah proses penggambaran sebuah wilayah baik itu secara konvensional ataupun secara digital sampai menjadi sebuah peta yang utuh. Bahan kartografi adalah setiap bahan yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari bumi atau benda langit pada skala tertentu, termasuk peta dan denah 2 atau 3 dimensi, peta-peta navigasi, bulatan bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Adapun peta itu sendiri adalah suatu media penyajian informasi visual pada lembaran datar mengenai permukaan bumi atau sesuatu yang berhubungan dengan letak geografis. Dan ini beberapa syarat-syarat peta. Yang pertama, peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Yang kedua, peta harus mudah dimengerti dan ditangkap maknanya. Ketiga, peta harus rapi, bersih, dan memiliki keindahan karena peta merupakan hasil karya seni. Yang keempat, peta tidak boleh membingungkan. Ada bermacam-macam jenis peta. Perbedaan yang penting yaitu peta berseri atau serial maps dan peta yang hanya satu lembar atau individual one single maps. Peta yang banyak mengungkap informasi seperti lokasi dan luas suatu daerah, penyebaran penduduk, dataran, perairan, iklim, sumber ekonomi, dan sebagainya. Peta dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis peta pada umumnya, yang kedua jenis peta berdasarkan ukuran dan isinya, yang ketiga globe atau model, yang keempat adalah membagi peta menurut skala dan isinya. Untuk materi pertemuan kedua yaitu kartografi dasar. Grafisasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menyajikan informasi dalam bentuk sketsa, foto, diagram, peta, rencana, bagan, grafik, dan format non-tekstual lainnya. Kata grafis diciptakan oleh ahli geografi William Belkin dan Alex Coleman sebagai karakteristik kemampuan visual, spasial, dan kartografi. Komunikasi informasi spesial yang tidak dapat disampaikan secara memadai dengan cara verbal atau numerik, termasuk seluruh bidang grafis, seni, dan banyak geografi, kartografi, komputer grafik, dan fotografi. Kata grafisasi dipilih dengan analogi dengan literasi, numerik, dan artikulasi. Kartografi sebagai sistem komunikasi, bahasa tulis-menulis, bahasa lisan, penggunaan angka-angka, cara grafis. Komunikasi mempunyai jaringan yang secara sederhana terdiri dari sumber, saluran yang menyalurkan informasi tersebut, orang yang menerima informasi itu. Adapun fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Fungsi peta dalam perencanaan wilayah. 1. Sebagai petunjuk untuk tahu mengenai letak, posisi, dan juga luasan dari sebuah wilayah. Jika kita sudah tahu wilayah, maka perencanaan akan lebih mudah dalam analisa mengenai dampak dan keuntungan maupun kerugian. Yang kedua, dalam perencanaan pembangunan, skala kabupaten, provinsi, dan nasional akan pasti terpadu. Pedoman ini tidak akan salah karena basis data dari peta itu sama. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pemberian izin untuk membangun atau pengembangan persoalan di negara kita dalam hal pengembangan kawasan adalah terlalu mudahnya memberikan izin kepada para pengembang karena pembedaan basis data dari peta antara
pusat dengan daerah tidak sinkron. Dampaknya adalah akan terjadi kerusakan lingkungan. Dan fungsi peta untuk penelitian, yang pertama, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kedua, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang ketiga, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang keempat, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Yang kelima, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antar fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Materi pertemuan ketiga yaitu peta. Pengertian peta menurut Sutarjo Surojo-Sumorno adalah definisi peta merupakan suatu lukisan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan skala tertentu. Komponen-komponen yang terdapat pada peta, yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi, keempat simbol, kelima mata angin, 6 legenda, yang ketujuh garis astronomis, yang kedelapan sumber dan tahun pembuatan, yang kesembilan insert, dan yang ke-10 adalah warna. Skala pada peta merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Penggunaan rumus skala umumnya digunakan dalam penggambaran peta maupun denah, sehingga dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Jenis-jenis peta dibagi menjadi 3, yaitu peta berdasarkan isinya, peta berdasarkan skalanya, dan peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Manfaat peta. Peta apapun jenisnya, masing-masing mempunyai manfaat antara lain menunjukkan arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan bumi. Alat informasi. Informasi dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. Alat pembelajaran. Dalam hal ini, peta dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan sebagainya. Peta dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan suatu tempat. Dengan peta, dapat diketahui suatu wilayah berada di daerah tropis, daerah kutub, atau daerah sedang. Melalui peta tematik, kita dapat memperoleh data. Misalnya, melalui peta kita dapat mengetahui tentang kepadatan penduduk suatu daerah. Melalui peta, orang dapat memperkirakan kemungkinan usaha yang dilakukan. Dengan peta, maka kita dapat mengetahui tentang suatu daerah. Oleh sebab itu, kita dapat menentukan hal apa yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Materi untuk pertemuan yang keempat adalah generalisasi. Generalisasi adalah suatu pekerjaan memilih, menyederhanakan, menghilangkan penyajian unsur-unsur muka bumi di peta yang dihubungkan dengan skala peta dan kepentingan dari unsur bersangkutan, sehingga dapat membantu kejelasan bagi pengguna peta di dalam membaca peta. Penggunaan zoom in dan zoom out pada kartografi dapat menghasilkan peta yang tidak dapat dipercaya pada saat dipakai untuk interpretasi isinya jika perbesaran peta tersebut tidak menambah kedetailan peta. Perlu kehati-hatian dalam membuat peta dalam bentuk digital. Ketika ada perubahan skala hasil pembesaran zoom in, maka detail informasi wajib ditambahkan. Adapun tipe generalisasi terbagi menjadi 2, yaitu generalisasi grafik dan generalisasi konseptual. Generalisasi grafik. Generalisasi grafik terkarakteristik oleh penyederhanaan, penggabungan, dan pemilihan. Tidak ada dari keseluruhan proses dari generalisasi grafik yang mempengaruhi penataan simbol. Simbol dot, tetap dot, garis putus-putus, tetap garis putus-putus, dan yang lainnya. Generalisasi konseptual terkait juga oleh proses-proses penggabungan, pemilihan, dan sebagai tambahan terdiri dari simbolisasi dan penonjolan. Sebagai akibatnya, simbol-simbol pada peta akan berubah. Generalisasi grafik berkaitan dengan komponen geometrik data geospasial. Generalisasi konseptual mempengaruhi komponen atribut. Untuk materi pertemuan kelima, yaitu peta dan pemetaan. Pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama, Bokor Sultanal tahun 2005. Peta adalah tempat penyimpanan dan juga tempat penyajian data dengan kondisi lingkungan.
sehingga menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat untuk kemudian dipergunakan dalam merencanakan serta mengambil keputusan pada tahap pembangunan. Menurut Erin Rice tahun 1948, peta adalah gambaran konvensional dari segala penampakan muka bumi yang diperkecil dengan skala dan digambar pada bidang datar. Dan menurut H.R. Wilkinson dan F.G. Monkhouse, arti peta adalah rakitan dari 4 macam informasi, garis, titik, nama, dan wilayah, yang ditulis atau digambarkan dalam bentuk istilah. Peta berdasarkan cara pembuatannya. Peta kognitif atau peta metal adalah peta yang dibuat tanpa pengukuran, hasil berupa denah atau kartogram. Yang kedua, peta terrestris atau peta yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran. Yang ketiga adalah peta foto, peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau gabungan dari foto-foto. Peta berdasarkan skalanya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu skala angka, skala grafis, dan skala kalimat. Adapun cara menentukan skala adalah yang pertama membandingkan dengan peta lain yang sudah berskala, yang kedua membandingkan jarak di peta dengan di lapangan, yang ketiga menghitung jarak 2 buah garis lintang, yang keempat menghitung bentuk-bentuk yang umum ukurannya. Pada peta terdapat penggunaan warna yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama objek hipografi atau kenampakan relief, yang kedua objek hidrografi atau kenampakan air, dan yang ketiga objek bentang budaya. Untuk objek hipografi yaitu warna hijau adalah dataran rendah, warna kuning adalah dataran tinggi, dan warna coklat adalah pegunungan. Untuk objek hidrografi atau kenampakan air yaitu warna biru dengan variasinya. Dan untuk objek bentang budaya yaitu warna merah dan hitam sesuai budayanya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan dalam penjelasan di dalam video ini. Saya baru Ilmi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.